itu baru kita bisa tahu bahwa dari hal ini ada konsekuensi besar yang harus ditanggung, terutama buat anak-anak muda yang mungkin relate atau mungkin yang lagi terjadi sama dia juga, mungkin yang juga bingung mencari jalan keluar seperti apa dan menghadapinya seperti apa. Karena yang tadi dibilang sama Pak Rocky, ini kan sebenarnya mengangkat suatu cerita yang sebenarnya udah banyak terjadi tapi mungkin masih sensitif untuk diangkat ke film atau series. Thank you. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman media? Angkat tangan, mana? Oke. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Saya Ari dari Warta Kota. Ini izin mau nanya ke Natasha Wilona mungkin. Natasha Wilona, cek. Atau pakai itu lah. Cek, ya. Kalau Natasha Wilona kemarin sempat dibocorin sama Aliando gitu. Sini ada adegan ranjangnya antara Wilo dan Ali gitu. Terus Ali juga sempat bocorin pandangan dari semua pemain gitu setelah terlibat di film ini. Pandangan kalian terhadap pernikahan dini seperti apa sih? Terima kasih. Oke, kalau dari aku sebenarnya ya, ini kan sebenarnya adalah dapur rumah tangga ya, dapur rumah tangga dalam film Argantara. Jadi kalau dibocorin nanti tuh penonton udah nggak greget lagi, mendingan lihat apa yang ada di dalam layarnya dulu, apa yang ada dalam film ini dulu, baru sesudah itu cari tahu behind the scene-nya. Karena kalau aku jawab sekarang, kayaknya udah tidak ada rasa penasaran lagi di mata masyarakat, di mata penonton Indonesia. Kalau kemarin udah dibocorin sama biasa laki-laki kan suka begitu, ya kan? Makanya nih buat cewek-cewek di luar sana jauh pinter-pinter ya, cowok kan kadang gitu tuh, habis terjadi sesuatu ngomong kemana-mana, ya kan? Di sini lebih banyak cowok soalnya. Thank you. Dari behind the scene-nya di Hitmaker juga ada scene itu, behind the scene bagaimana syutingnya dan lain sebagainya. Sebetulnya sih nggak terlalu ada body double ya. Kenali lagi mabok kali ya. Biasa aja gitu. Lagi ini Minum gin. lagi minum gym, masukkan gym jadinya. Jadi benar nonton aja film Argantara, bagaimana nantinya itu bisa kita lihat di behind the scene ini. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan lagi teman-teman media. Yang tadi Broman tuh Yang mana? pendapatnya pemain soal pernikahan dini setelah main film ini. Pendapat semua pemain terhadap pernikahan dini. Rahasia gimana rahasia? Perwakilan aja kali ya. Ya, Rahasia gimana rahasia? Siapa yang Rahasia. Yang paling muda. Rahasia deh. Tadi gimana? Pandangan rahasia terhadap pernikahan dini setelah bintangin film Argantara. Nah, jadi sebetulnya sih kalau dari film ini sendiri ya, pernikahan dini itu dicerminkan dari kacamata atau point of view-nya yang seperti tadi udah bilang, karakter-karakternya yang emang melalui kejadian itu gitu. Nah, juga bisa dilihat dari sini kira-kira dampak-dampak apa aja karena keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tuanya, di mana mereka terpaksa untuk jadi harus nikah muda gitu ya. Kelihatan dampak-dampak mau itu dari sisi negatifnya maupun positifnya yang harus dilewatin oleh karakter-karakternya. Jadi mungkin bisa jadi cerminan juga sih buat orang tua di sana yang mungkin masih punya pemikiran untuk ngejodohin anak-anaknya di usia muda gitu ya, karena gak mudah pastinya adaptasinya, gimana mereka harus juga ibaratnya di belakang layar gitu ya sama teman-teman yang nggak ada yang boleh tahu gitu, dan ngejaga itu semua tuh lumayan rumit apalagi di usia yang belum matang sehingga bisa mempengaruhi psikisnya juga karena banyak tekanan. Nah jadi kurang lebih itu sih kalau pandangan Tasya sesuai dengan apa yang saya barusan bilang. Ya kalau bisa sih dipikirkan matang-matang dulu, kecuali emang udah ada kebutuhan yang nggak bisa di Saya mau tanya ke Pak Rocky, di sini kan ada apa soal geng motor dan tawuran. Apakah ada
sama anak-anak muda. Ribet nggak sih syuting sama anak-anak muda seperti ini, atau lebih gampang karena gampang diatur? Dan terakhir untuk Mbak Polistiana, seberapa besar cerita yang diadaptasi dari novelnya ke skenario? Terima kasih. Boleh, siapa dulu? Pak Rocky? Oh, soal tawuran. Tawuran dan geng motor itu sesuatu yang lumayan awam ya di sini di Indonesia. Dan menurut saya di filmnya moralnya lumayan jelas sih, tapi yang pasti itu bukan sesuatu yang untuk dibanggakan. Tawuran dan geng motor bukan, nggak ada salahnya untuk ada geng motor. Awalnya itu kan ceritanya ya bisa dilihat di filmnya ya, itu kan geng motor yang mereka buat tuh bukan untuk tawuran, tapi memang untuk support each other karena ada yang udah meninggal keluarganya atau ada yang divorce dan lain sebagainya. Tawuran itu kan biasanya antara geng ke geng dan jealous dan lain sebagainya, tapi tawuran itu bukan sesuatu yang untuk dibanggakan dan tidak untuk dicerminkan. Tapi memang karakternya Argantara di sini kan ceritanya broken home ya. Ya, bukan broken home juga sih, meninggal ya bapaknya. Bapaknya meninggal, jadi ibunya nikah lagi, jadi terasanya kayak, oh keluarga saya udah beda, gini-gini, dan dia cari teman di luar, dan itu menjadi geng motor sebetulnya. Tapi sih menurut saya tawuran bukan sesuatu yang untuk dibanggakan, dan di film ini juga mencerminkan bahwa itu kalau kerjanya tawuran itu pasti kita selalu menyendiri, bakal rusakin pernikahan, apapun relationship dengan keluarga pasti menyendiri terus gitu, tawuran, dan pastinya sering masuk penjara. Terima kasih. Baik, Pak Guntur mungkin tadi pertanyaannya. Syuting sama anak-anak muda seru banget ya, jadi terasa muda sih. Terus karakternya juga macam-macam. Tapi intinya buat saya bahwa teman-teman semua di sini, pemain di sini semuanya memberikan energi yang sangat keren, positif buat film ini. Terima kasih ya semuanya. Karena membuat film ini menjadi nyata, menjadi karakternya hidup semuanya. Antar karakter juga hasil reaksinya bagus gitu, dan buat saya itu film utuh sih gitu. Ya, insya Allah sih menghibur dan mereka the best lah gitu. Terima kasih. Pak Wafai mungkin dari pertanyaannya. Mungkin dari saya belum bisa menilai ya, karena baru sekali ini saya akan melihat full filmnya itu bagaimana. Jadi untuk kali ini saya belum bisa menilai, mohon maaf. Mungkin sebelumnya saya hanya melihat lewat trailer aja yang dari tim PH berikan kepada saya. Mungkin itu aja sih, mungkin bisa menilai ketika nanti. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir teman-teman media. Oke. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Alfi, saya dari VOI. Saya mau nanya ke Pak Rocky, dari film Argantara ini sendiri, kira-kira dari Pak Rocky sendiri gitu, ada tebakan nggak untuk seluruh dari jumlah penonton di bioskop nanti gitu Pak? Mungkin kayak misalnya Pak Rocky sendiri mungkin udah yakin gitu, oh mungkin tembus 3 juta, tembus 4 juta atau berapa gitu kan? Atau mungkin dari teman-teman pemain juga dari Argantara bisa dijawab. Terima kasih. Kita aminin aja. Menurut saya penonton nggak pernah bisa ditebak ya, tapi kita selalu di Hitmaker mencoba untuk membuat film yang menghibur dan disukai banyak penonton. Dan so far sih semua film kita lumayan berhasil, jadi mudah-mudahan ini melanjutkan tren itu dengan disukai penonton, dan pada akhir tahun pas ketika semuanya libur, filmnya juga genrenya beda dengan apa yang akan tayang pada waktu itu. Ada komedi, ada horor dan lain sebagainya. Ini film remaja sendiri, jadi mudah-mudahan ada penonton sendiri dan banyak peminatnya. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan adakan foto bersama dulu. Pada Kes boleh berdiri. Agar rapat. Jangan tinggi-tinggi yang depan yuk, Bang. Oke. Depan yuk.